Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rina, Bu Indah? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Meskipun cuacanya mau hujan ya Bu, yang penting kita masih bersemangat untuk praktek di demonstrasi kontekstual ini. Hari ini ibu-ibu akan melakukan coaching ya, dan Ibu Rina sebagai coachnya. Sebagai coach, Ibu Rina, apakah sudah tahu hal apa ya saja yang harus dilakukan? Iya Pak, insya Allah saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan dalam coaching ini menggunakan alur Tirta, yaitu menemukan tujuan akhir dari coaching, mengidentifikasi kata kunci permasalahan, menentukan rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu Pak. Ya, baik Bu Rina. Di sini saya sebagai pengamat proses coaching yang nantinya akan kita laksanakan, yaitu yang pertama, Ibu Rina sebagai coach harus ingat bahwa coach dan coachee itu hubungannya adalah kemitraan atau setara. Sehingga di sini tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah ya Bu. Sebagai coach, Ibu Rina juga diharapkan dapat mengembangkan kompetensi coachee dengan tetap fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan oleh coachee sehingga pembicaraan bisa terjalin dua arah. Dan jangan lupa juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa memaksimalkan dan memberdayakan kompetensi coachee, dan di akhir coaching nanti coachee dapat menentukan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Begitu ya Bu Rina. Terima kasih Pak sudah mengingatkan dan akan saya coba praktekkan saat coaching nanti. Baik, saya persilakan Ibu Rina untuk melaksanakan coaching pada hari ini. Monggo. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya Bu Rina? Bolehkah saya meminta waktunya untuk mengobrol sebentar, Bu? Alhamdulillah baik Bu Indah. Ya tentu saja boleh Bu, dengan senang hati. Terima kasih Bu Rina bisa meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga senang sekali Bu Indah mau bercerita dengan saya. Begini Bu Rina, akhir-akhir ini di kelas saya beberapa murid tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan. Saya bingung Bu menghadapi situasi ini, Bu. Oh begitu ya Bu Indah. Kira-kira apa yang Bu Indah harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap Bu, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Rina, agar murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya berikan dan mereka memiliki motivasi belajar yang semakin baik. Jika obrolan kita sore hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Indah, apakah Ibu bersedia menjalankannya? Iya Bu, tentu saja. Bisakah Bu Indah ceritakan permasalahan yang sedang Ibu Indah hadapi? Begini Bu, di kelas saya itu ada beberapa murid sering tidak mengumpulkan tugasnya. Padahal saya selalu mengingatkan murid-murid saya itu untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Tetapi kenyataannya itu mereka itu mengabaikan tugas yang saya berikan, Bu. Oh, jadi masalahnya beberapa murid di kelas Ibu, Bu Indah, jarang mengerjakan tugas ya? Tugas yang Ibu berikan. Kira-kira begitu ya Bu permasalahannya? Iya Bu, betul Bu. Apa yang membuat murid di kelas Ibu jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Mungkin Bu Indah bisa ceritakan kira-kira apa penyebabnya Bu? Kalau saya perhatikan itu Bu, murid saya itu seperti acuh itu loh Bu, kepada saya. Mereka itu sepertinya kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran di kelas saya. Kira-kira menurut Bu Indah, apa sebabnya beberapa murid di kelas Ibu kurang tertarik mengikuti pembelajaran
sehingga membuat mereka malas mengumpulkan tugas. Bisa jadi karena metode belajar mengajar saya yang kurang tepat ya, Bu, sehingga kurang menarik perhatian murid-murid di kelas saya. Mungkin bisa jadi, Bu, bagaimana metode yang Bu Indah gunakan ketika mengajar di kelas? Saya biasanya itu mengajak murid bekerja dengan kelompok dan memberi kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan, kemudian mempraktekannya. Kira-kira menurut Bu Indah, apakah metode itu sudah efektif bagi murid-murid di kelas Ibu? Kalau di awal-awalnya dari kegiatan pembelajaran itu mereka tertarik dan sangat antusias. Dalam beberapa minggu ini mereka sepertinya sudah mulai bosan dengan metode yang saya berikan, Bu. Gitu, Bu. Baiklah Bu Indah, jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, penyebab dari permasalahan Bu Indah ini karena murid yang mulai bosan dan kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga berpengaruh pada motivasi belajar mereka dan menyebabkan mereka tidak mengumpulkan tugas. Betul seperti itu Bu Indah? Wah, iya Bu, memang betul seperti itu, Bu. Kira-kira solusi apa yang dapat Ibu Indah lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sepertinya saya harus merubah metode belajar mengajar saya, Bu. Oh, itu keputusan yang sangat baik, Bu Indah. Lalu sekarang, apa rencana yang akan Bu Indah lakukan? Saya akan menerapkan metode mengajar yang lebih variatif lagi, Bu, tentunya, dan menyenangkan bagi murid-murid di kelas saya sehingga mereka itu termotivasi tentunya dan bisa mengikuti pembelajaran yang lebih baik lagi. Oh iya, sangat luar biasa sekali, Bu Indah. Selain itu, hal apa lagi yang akan Ibu Indah lakukan? Rencananya saya juga akan menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariasi sehingga sesuai dengan minat belajar siswa saya. Oh iya, selain itu, saya itu juga memberikan kebebasan kepada murid-murid saya untuk mengumpulkan tugasnya dalam bentuk sesuai dengan minat mereka. Wah, itu ide yang sangat bagus, Bu, dan sangat menarik. Kira-kira kapan Bu Indah akan melaksanakan rencana tersebut? Rencananya saya akan segera melaksanakan Bu Rina dalam beberapa hari ini dan saya akan mulai mempersiapkan semua yang saya butuhkan untuk membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi. Baiklah Bu Indah, setelah obrolan kita hari ini, kesimpulan apa yang Bu Indah dapatkan? Iya, Bu Rina, ternyata saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya harus lebih peka dengan kebutuhan murid-murid di kelas saya. Saya akan menerapkan metode pelajaran yang lebih bervariatif dan menyenangkan, menyiapkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran sehingga murid-murid saya itu lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Baik sekali Bu Indah, sekarang Bu Indah sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Indah. Apakah Bu Indah sudah merasa lebih baik saat ini? Alhamdulillah Bu Rina, saya sudah merasa lega. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Indah, semoga ke depan lebih baik lagi ya Bu. Iya Bu Rina, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, prosesnya coaching sudah selesai ya, Bu Rina sama Bu Indah. Baik, untuk Bu Rina, apa saja hal yang sudah dilakukan dalam proses coaching tadi? Terima kasih Pak Agus. Saya tadi sudah mencoba untuk fokus dan menyimak aktif dalam percakapan. Hal tersebut saya lakukan agar dapat mengetahui tujuan dari coaching ini untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali potensi apa yang dimiliki dari Bu Indah dan saya agar dapat merencanakan aksi dan tanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Bu Indah. Oh iya, baik Bu Rina.
Dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu Rina sudah mencoba untuk membangun kemitraan dengan Koci. Dan Bu Rina juga fokus aktif dalam percakapan, sehingga percakapan yang berlangsung menjadi dua arah antara Bu Rina dan Bu Indah sebagai coachnya. Kemudian Bu Rina juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Indah. Nah, sekarang, kira-kira Bu Rina, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang tadi sudah dilakukan, Bu Rina? Baik Pak, yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengiring coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu. Iya, baik Bu Rina. Mudah-mudahan kompetensi yang Ibu harapkan akan lebih baik ke depannya ya. Dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, terima kasih Pak. Ya, untuk kegiatan coaching hari ini saya tutup dulu ya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Selamat sore Pak Agus dan Bu Rina. Selamat sore Bu Selamat Indah. sore, Bu Indah. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan praktek coaching ya Pak, Bu. Yep. Saya Indah Nuraini berperan sebagai pengamat jalannya proses coaching pada kesempatan kali ini. Pak Agus coach. Pak Agus, dalam pengamatan saya nanti akan ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya amati. Yang pertama adalah alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab yang diharapkan nanti akan muncul pada sesi coaching. Yang kedua adalah tentang kompetensi yang dimiliki Pak Agus. Pak Agus, pada kesempatan kali ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan selaku coach? Gini Bu, yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dalam kegiatan coaching sebagai pendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi ada 3 kompetensi ya Pak yang akan Bapak kembangkan. Bapak Agus, dari ketiga kompetensi tadi, mana yang spesifik yang ingin diobservasi Bapak? Dari ketiga kompetensi tadi, ada satu yang akan saya observasi lebih spesifik, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, terus lantas apa indikator ketercapaian tujuannya nanti dari pertanyaan berbobot seperti apa yang Bapak Agus inginkan? Harapan saya adalah dari memberikan pertanyaan berbobot nanti bisa mengarahkan Bu Rina yang sebagai coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dan bisa muncul ide-ide baru begitu. Oh ya, terus menurut Pak Agus, selain ide dari coach, apa ada ide lain dari Pak Agus untuk solusi permasalahannya Bu Rina? Bisa juga dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi nanti Pak Agus ingin Bu Rina mendapatkan solusi dan menemukan ide-ide baru seperti itu ya Pak Agus? Iya Bu. Baik, saya persilahkan Pak Agus dan Bu Rina, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Indah. Langsung saja
Selamat sore, bagaimana kabarnya Guru Rina? Selamat sore Pak, Alhamdulillah kabar baik Pak Agus. Ya, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Iya Pak, siap. Sebelum kita mulai, Bu Rina, bagaimana perasaan Bu Rina menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bu Rina diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya saya sedikit merasa deg-degan Pak. Untuk beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya untuk mencari solusi lebih efektif. Ya. Tentu saya menghargai kejujuran Bu Rina. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Bu Rina? Ada Pak, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oh ya, oke. Kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Siap Pak. Bu Rina, apa tujuan yang ingin Bu Rina capai dari sesi coaching kali ini? Iya Pak. Saya ulangi Bu Rina, apa tujuan Bu Rina yang ingin dicapai dari sesi coaching saat ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam berpresentasi saya di depan umum, Pak. Oh, baik. Apa definisi tujuan dari akhir yang Bu Rina inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audien terkesan dengan presentasi saya, Pak. Oh ya, bagus Bu Rina. Terus, apa ukuran keberhasilan yang Bu Rina inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback positif dari audien. Oh ya, oke. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bu Rina merasa kesulitan dalam presentasi, Bu? Saya itu merasa gugup, Pak, gemeter dan sering lupa kata-kata saat presentasi. Jadi kayak kata-katanya itu belepotan gitu, Pak. Gitu ya. Coba ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul, Bu. Rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audien, dan itu membuat saya gugup. Terkadang itu saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna, begitu, Pak. Oh ya, paham. Terus bagaimana Bu Rina menghadapi situasi tersebut? Saya berharap Pak Agus nanti bisa membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Oh ya. Nanti gini Bu Rina, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Rina tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat berpresentasi, dan saya yakin dengan bimbingan Pak Agus ini saya bisa mencapainya. Oh ya, baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi ya Bu. Apa rencana Bu Rina dalam mencapai tujuan presentasi yang Bu Rina inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan semenarik mungkin, serta sering berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman-teman sejawat. Oh ya, bagus Bu Rina. Terus, adakah prioritas yang Bu Rina miliki dalam rencana aksi tersebut? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi tadi dengan baik dan berlatih presentasi. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya untuk mengatasi rasa gugup dan takut saya ini. Terus, apa strategi yang Bu Rina gunakan untuk mencapai tujuan presentasi itu? Saya akan mencari
materi presentasi di mana saja, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback untuk terus memperbaiki diri. Oh ya, bagus. Itu merupakan langkah-langkah yang baik untuk Bu Rina. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Rina mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Bu Rina melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bu Rina terhadap rencana aksi yang sudah Bu Rina buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan presentasi ini dengan baik, berlatih presentasi sebanyak mungkin, dan mencari feedback dari teman-teman, baik dari teman sekantor atau teman yang di kantor lainnya. Begitu, Pak. Iya, terima kasih. Terus, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Rina dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan teman-teman saya untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi, dan saya percaya bahwa dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan saya, Pak. Ya, terus bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu Rina? Saya akan terus berlatih sesering mungkin, berlatih presentasi dan mencari feedback tadi dari teman-teman saya untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya, dan kegiatan ini tidak hanya untuk menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan untuk menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif dan mencoba aktif dalam berbicara di depan umum, Pak. Ya, bagus. Nah, ini coaching kali ini mungkin bisa membuat Bu Rina sudah nyaman tentang terkait gugup dalam presentasi. Apakah itu membuat nyaman, Bu Rina? Sudah, Pak, sudah membuat nyaman, dan saya berterima kasih atas bimbingan Bapak. Semoga ke depan saya bisa lebih baik lagi. Ya, amin. Begitu, Bu Rina, ya sedikit dari saya telah membantu menyelesaikan permasalahan Bu Rina. Semoga ke depan Bu Rina bisa menjadi presentator handal dan mampu mencairkan suasana kepada audiens yang ada. Begitu ya, Bu Rina? Iya, amin. Terima kasih, Pak. Ya, ini sesi coaching kali ini kita akhiri saja ya, Bu. Iya, Pak. Ya, selamat sore, Bu Rina. Selamat sore, Pak. Baik, terima kasih atas praktik coachingnya Pak Agus dan Bu Rina. Secara garis besar, praktik coaching pada kesempatan kali ini sudah memunculkan alur Tirta. Dan di rubrik penilaian saya, sudah tercentang dari mulai tujuan di awal coaching, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah dimunculkan. Untuk alur Tirta semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua, Pak Agus mengatakan akan mengembangkan pertanyaan berbobot, tadi sudah nampak. Pak Agus sudah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memancing solusi dan memunculkan ide-ide dari Ibu Rina untuk penyelesaian masalahnya. Untuk Pak Agus, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa indikator yang tampak dari pengembangan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, Pak? Gini, Bu Indah, indikator yang tampak ada beberapa pertanyaan yang efektif. Yang menurut saya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan harapan Bu Rina bisa mendapatkan solusi dan muncul ide yang baru dalam proses pembelajarannya. Ya, baik Pak.
Tadi Bapak sudah merasakan coaching ya, pastinya menjadi pengalaman yang sangat luar biasa ya, Pak. Iya, Bu. Dan Bapak juga sudah mencoba mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ketika menjadi coach. Nah, sekarang untuk Bu Rina sebagai coachee, bagaimana perasaan Bu Rina setelah di-coaching Pak Agus hari ini? Merasa senang bisa sering dan menggali ide-ide untuk mengatasi permasalahan saya, Bu. Ya, baik Pak Agus dan Bu Rina. Terima kasih untuk kegiatan hari ini sudah berjalan lancar dan sudah sesuai dengan alurnya. Dan waktu saya cukupkan untuk kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Agus dan Bu Indah? Baik, Baik, Bu. Bu. Hari ini Bapak Ibu akan melakukan coaching dan Bu Indah sebagai coach-nya ya. Sebagai coach, Ibu Indah apa yang harus dilakukan? Ya Bu, yang akan saya lakukan dalam coaching ini nanti menggunakan alur Tirta, yaitu menemukan tujuan akhir dari coaching, mengidentifikasi kata kunci permasalahan, menentukan rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu, Bu. Baik, di sini saya sebagai pengamat proses coaching yang nanti akan dilaksanakan. Ketika Ibu akan melakukan coaching, baik coach maupun coachee, akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang telah disediakan. Misal, sudah sesuai alur Tirta, pertanyaan sudah berbobot, dan jangan lupa Ibu, ketika coaching ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coachee. Nanti pada saat Bu Indah sebagai coach harus ingat bahwa coach dan coachee itu hubungannya adalah mitra. Sebagai coach, Ibu Indah juga diharapkan dapat mengembangkan kompetensi coachee dengan tetap fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan oleh coachee, sehingga pembicaranya bisa terjalin dua arah. Dan jangan lupa juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa memaksimalkan dan memperdayakan kompetensi, dan di akhir coaching coachee dapat menentukan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Begitu Bu Indah. Terima kasih Bu, sudah mengingatkan dan akan saya coba praktekkan saat coaching nanti. Ketika coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu Rina, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching nanti yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar permasalahan yang dihadapi oleh Pak Agus dapat mendapatkan solusi. Begitu Bu. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Akan tetapi kompetensi yang paling spesifik yang ingin Ibu fokuskan, kira-kira kompetensi apa, Bu? Saya ingin memfokuskan pada peningkatan kompetensi mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Apa harapan Ibu dari observasi kita ini nantinya? Saya berharap observasi ini nanti memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Begitu, Bu. Baik, sekarang saya persilahkan Bu Indah untuk melaksanakan coaching pada hari ini. Terima kasih, Bu Dina. Sama-sama. Selamat sore, Pak Agus. Sore. Bagaimana kabarnya, Pak? Sore Bu Indah, alhamdulillah baik Bu. Kita langsung saja ya Pak ke sesi tanya jawab. Iya Bu, siap.
sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal yang khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Ya Bu, sejujurnya saya sedikit merasa tegang Bu. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif Bu. Hmm, tentu saya menghargai kejujuran Bapak. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Pak? Ada Bu, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya, Pak. Siap Bu. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam membagi waktu Bu. Baik, terus apa definisi tujuan akhir yang diinginkan, Pak? Saya ingin bisa membagi waktu antara tugas negara dan tugas sampingan Bu. Bagus, Pak. Terus apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin bisa membagi waktu dengan baik Bu, antara tugas sebagai ASN, tugas sebagai CGP, dan tugas sebagai penyelenggara pemilu, serta sedikit di rumah saya punya usaha sampingan Bu, agar semua dapat berjalan beriringan tanpa mengesampingkan dari salah satu tugas tersebut Bu. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bapak itu merasa kesulitan dalam membagi waktu? Saya merasa kesulitan pada saat semua tugas deadline-nya bersamaan Bu. Ceritakan lebih lanjut, bagaimana perasaan itu muncul, Pak? Perasaan yang muncul yaitu rasa tidak bisa memaksimalkan dalam menjalankan tugas sebagai ASN, sebagai penyelenggara pemilu, sebagai CGP, dan pekerjaan sampingan saya Bu. Terkadang saya merasa tertekan jika semua tugas datang bersamaan Bu. Paham. Terus bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut? Saya berharap agar Ibu Indah membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Bu. Kalau begitu kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya, Pak. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Gini Bu, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dalam membagi waktu untuk menyelesaikan tugas yang bersamaan, Bu. Oh ya, baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apakah rencana Bapak dalam mencapai tujuan dari permasalahan yang Bapak hadapi sekarang? Saya akan membagi waktu sebaik mungkin, Bu, agar semua tugas bisa terselesaikan sesuai deadline yang sudah ditentukan. Bagus, Pak Agus. Terus adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas saya adalah menyelesaikan tugas yang deadline-nya mendesak meskipun itu bukan tugas utama, namun tidak mengesampingkan tugas yang lain, Bu. Ya, baik Pak Agus. Terus apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi saya akan mengurangi aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan tugas yang saya hadapi saat ini. Terus seperti berkumpul dengan tetangga di malam hari, nongkrong, terus olahraga di sore hari. Tetapi saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan kalau saat ini saya lagi banyak tugas yang dikejar deadline. Gitu. Bagus Pak Agus. Nah, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Terus rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Bapak mengatasi masalah yang sekarang Bapak hadapi.
Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan diri bila mana tugas datang bersamaan, Bu. Ya. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Saya akan meminta bantuan teman dan juga istri saya untuk membantu mengingatkan waktu, karena saya percaya dari dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik perbaikan saya, Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Pak? Gini Bu, saya akan menjaga komitmen dalam membagi waktu serta meningkatkan kemampuan dalam memaksimalkan tugas yang saya terima. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, namun sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya untuk menjadi yang lebih baik. Oke, bagus Pak Agus. Sekarang bagaimana perasaan Bapak? Apakah sudah merasa lega? Iya Bu, terima kasih atas bantuannya telah mengurai masalah saya Bu, dan telah meluangkan waktu untuk saya. Iya Pak Agus, sama-sama. Alhamdulillah Pak Agus dan Bu Indah sudah melakukan proses coaching kali ini. Bagaimana perasaan Bu Indah setelah coaching tadi? Alhamdulillah Bu Rina, proses coaching yang saya lakukan hari ini itu berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah Bu Indah dan Pak Agus sudah melakukan proses coaching dengan lancar. Untuk Bu Indah, apa saja hal yang sudah dilakukan dalam proses coaching tadi? Terima kasih Bu Rina. Saya tadi sudah mencoba untuk fokus dan menyimak aktif dalam percakapan. Hal tersebut saya lakukan agar dapat mengetahui tujuan dari coaching ini untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Dan kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali potensi apa yang dimiliki dari coach saya. Dan agar dapat merencanakan aksi dan tanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Indah, dari hasil pengamatan saya tadi, Bu Indah sudah mencoba untuk membangun kemitraan dengan coach dan Bu Indah juga fokus aktif dalam percakapan, sehingga percakapan yang berlangsung menjadi dua arah antara Bu Indah sebagai coach dan Pak Agus sebagai coach. Kemudian Bu Indah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengiring coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi.